Menjelang abad ke-16 Masehi, daerah Nusantara dan Semenanjung Malaya merupakan medan pertempuran menentang penjajahan imperialisme Barat, Portugis, Belanda, dan Inggris. Di bawah komando kepemimpinan para sultan dan raja-raja, Laksamana Tangguh pun dikerahkan untuk meredam penjajahan imperialisme Barat tersebut, yang dipentaskan pada malam mahakarya drama arena Admiral Laksamana Kumalahayati. Pada tahun 1586 Masehi, armada Portugis dan Johor secara sporadis dihantam oleh armada Aceh. Invasi saat itu dipimpin langsung oleh Sultan Riayat Shah Al-Mukamal. Walau kehilangan 2 orang laksamana dan 1.000 orang prajurit, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan armada Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu dari 2 laksamana yang syahid adalah Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif, yang merupakan suami dari Kumalahayati. Peperangan ini dikenal dengan Perang Teluk Haru. Allah Tuhanku, garis pantai Malaka sudah terlihat. Kibarkan panji, siapkan pasukan, ambil posisi, serang! Serangan apa yang terjadi? Lihat panji itu, ini pertanda tidak baik bagi armada kita. Ampun Baginda, bukankah itu isyarat kemenangan? Benar, namun panji setengah tiang itu adalah Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Benar Baginda, itu adalah armada Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abbas, kemenangan sudah kita raih. Bentuk formasi perisai, hindari jatuhnya korban lebih banyak. Kita kembali ke Darussalam. Pegang teguhlah apa yang telah diberikan dan yang ditinggalkan kepada kita semua. Semoga para mujahid dan syuhada dikumpulkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun 1959, Komandan Ekspedisi Belanda Cornelis de Houtman bersaudara tiba di Pelabuhan Aceh. Pada awalnya, Sultan menerima de Houtman hingga de Houtman bersaudara yang tidak punya malu itu menghina Sultan. Belanda yang sebelumnya sudah bertikai dengan Kesultanan Banten di Jawa Barat memutuskan untuk menyerang Kerajaan Aceh. Kumalahayati memimpin pasukan Inong Bale untuk menyambut kedatangan Belanda. Kejadian ini berujung dengan matinya Cornelis de Houtman dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas dek kapal. Apakah sudah ada yang datang? Belum Laksamana, kita yang pertama. Baik, mari kita beraksi. Siap, laksanakan. Saya datang atas utusan Sultan Alauddin Riayah Shah Al-Mukamal. Anda Cornelis de Houtman telah melanggar Kesultanan Aceh Darussalam. Itikat baik Sultan Anda balas dengan pengkhianatan. Saudara Anda Fredrik de Houtman telah kami tahan. Saya tahu hal itu, maka hal itulah saya singgah di sini. Hei, siapa itu? Berani menaiki kapalku? Hei, siapa perempuan itu? Dia Malahayati. Laksamana itu. Tidak adakah laki-laki lain di Aceh sehingga Sultan mengirim perempuan untuk menampangiku? Hah, tidak perlu laki Aceh untuk melawan pengecut seperti kalian. Apa? Habisi mereka. Allahu Akbar. Untuk menambah kekuatan laut pasca jatuhnya Malaka, Sultan Riayat Shah Al-Mukamal menunjuk Malahayati sebagai admiral pertama. Meskipun Malahayati seorang wanita, para mujahid dari seluruh negeri sangat menghormatinya. Malahayati pun
telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang handal dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Abbas, Ya tuanku, pergi dan jemputlah Kumala Hayati. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan padanya. daulat tuanku. Sultan Al-Mukamal telah berusia senja saat dia berkuasa. Sebelumnya, hampir 30 tahun Aceh dalam keadaan tidak stabil dikarenakan politik dalam negeri yang penuh intrik. Oleh sebab itu, Sultan Al-Mukamal mengambil sikap untuk mempersiapkan pemimpin Aceh di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sultan Aceh Darussalam Alauddin Riayah Shah Al-Mukamal, hamba menghadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Kumala Hayati, aku sudah mendengar tindakanmu di Laut Aceh sana terhadap para pembohong itu. Dan aku pun ingin memenuhi keinginanku Kumala Hayati. Apakah kau bersedia syahid demi Kesultanan Aceh? Insya Allah, jihad pembela agama dan keinginan rakyat Aceh dari ketidakadilan menjadi cita-cita kami semua. Bagus, aku akan mengangkat Kumala Hayati sebagai salah satu laksamana kerajaan Aceh. Apakah ada yang keberatan? Kumala Hayati, mendekatlah. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Daulat tuanku. Tahun 1600, armada Belanda dipimpin oleh Paulus van Garden. Mereka merampok dan menenggelamkan kapal dagang yang dipenuhi oleh rempah-rempah. Pasca insiden ini, pada bulan Juni 1601, Laksamana Kumala Hayati menangkap Admiral Jacob van Neck saat berlayar di perairan Aceh. Setelah berbagai insiden perhadangan, ekspedisi Angkatan Laut Belanda, Maureen van Horen mengirim Admiral Lauren Baker dengan membawa surat permohonan maaf kepada Kesultanan Aceh. Laksamana, data intelijen mengatakan 4 buah kapal utusan Belanda datang menuju kemari. Apa yang mereka inginkan untuk datang kemari? Perang. Mereka adalah utusan dari Maureen van Horen. Manfaatkan mereka atas pembajakan yang dilakukan Van Garden. Siap, Laksamana. Admiral, Komisaris, silakan duduk. Saya tahu maksud dari kedatangan Anda. Namun, satu hal yang harus Anda ketahui, orang-orang Anda telah melakukan banyak pelanggaran hukum di perairan ini. Atas perbuatan mereka, maka kerajaan Anda lah yang harus bertanggung jawab. Pangeran Maureen sangat menyesalkan peristiwa itu, dan karena itulah kami datang menghadap untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Pangeran Maureen pun berniat agar perdagangan terjalin baik dengan kerajaan Aceh. Dan Pangeran pun memohon untuk dapat membebaskan Frederick Dohatman dari tahanan. Hanya Sultan yang dapat memutuskan. Reputasi Laksamana Kumala Hayati sebagai penjaga Kesultanan Aceh membuat Inggris lebih memilih menggunakan langkah diplomasi untuk dapat memasuki Selat Malaka. Ratu Elizabeth I mengirim James van Daster kepada Sultan Aceh. Hasil dari negosiasi tersebut, perjanjian pembukaan rute kapal dagang ke Jawa yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Inggris di Banten. Kita dapat perintah dari Sultan, bersihkan jalur laut dari Teluk ini hingga ke Selat Malaka. Kepada perwira tinggi armada, laksanakan tugas ini dengan baik. Siap, laksanakan. Itu saya, kita selesaikan masalah di Kesultanan seperti yang sudah kita rencanakan. Siap, Laksamana. Tidak lama kemudian, armada besar Portugis di bawah pimpinan Martin Alfonso bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada Sultan Al-Mukamal. Dikarenakan telah menerima pesaingnya, 2 benteng pun direbut, salah satunya di daerah Lebo yang merupakan daerah penting bagi Kesultanan Aceh.
siapkan pasukan, labuhkan semua armada itu, turunkan cangkar, rebut, dan hancurkan semua benteng itu. Kita harus memberi pelajaran kepada kerajaan Aceh sekarang juga. Dalam situasi yang sangat genting ini pula, intrik di dalam Kesultanan Aceh pun memuncak. Sultan Al-Mukamal dihianati putranya. Laksamana Kumalahayati pun menyikapi keadaan ini dengan meminta kepada Sultan untuk melepaskan Sultan Iskandar Muda. Pengawal, perintah Sultan agar membebaskan Pangeran Muda. Bersiap maju pasukan, mari kita habiskan. Tiada ampun bagi mereka. Allahu Akbar. Hei kalian para penjajah, Sultan sudah mengingatkan kalian semua. Tanah ini haram untukmu. Sekali lagi ku ingatkan, jangan pernah menginjak Aceh Darussalam. Para mujahid dan mujahidah, pejuang yang gigih tanpa pamrih. Sungguh, perjuangan ini fisabilillah. Ini negeri para syuhada. Ini negeri yang tidak pernah rela untuk dijajah. Ketahuilah olehmu sekalian, aku, Kumalahayati, kuserahkan jiwa dan raga demi kesucian negeri ini. Sekarang, naik kapalmu, dan kita arungi samudera. Laksamana Kumalahayati, kisah perjuangan seorang perempuan Aceh dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya. Sebagai lulusan terbaik Ma'had Darul Baitul Maqdis, jurusan kemantiman di Aceh, keberanian seorang perempuan intelektual ini tidak hanya berlaga di medan perang, tetapi juga sebagai diplomat ahli kerajaan dalam berbagai hubungan internasional. Kumalahayati pun ikut aktif dalam berbagai aksi militer, aktivitas politik kemerdekaan. Laksamana Kumalahayati, jasamu akan tetap dikenang dan kami jadikan semangat untuk membela agama dan kedaulatan bangsa serta keutuhan negara Republik Indonesia.